Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kita bersyukur ya ketemu lagi. Hari ini kita akan belajar tentang real estate syariah untuk pertemuan yang kedua. Ya, Alhamdulillah kemarin kita sudah mempelajari beberapa permasalahan perumahan ya, dan hari ini kita akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu terkait dengan beberapa kebijakan tentang perumahan ya yang ada di Indonesia gitu ya. Ya, kita akan berbicara tentang kebijakan pembangunan perumahan. Oke, di sini kita mengapa sih kebijakan pembangunan perumahan itu penting gitu ya. Ini yang perlu kita pikirkan dulu. Dalam artian kalau memang itu tidak mendukung dengan apa bisnis real estate yang hari ini kita di mata kuliah ini kita bahas gitu kan, ini tidak perlu dibahas, tapi karena kemudian ini kita bahas berarti itu hal sangat penting ya. Jadi beberapa kebijakan pembangunan perumahan ini ditetapkan oleh pemerintahan karena ada dua hal utama ya. Jadi pertama itu mengurangi backlog ya. Kemarin kita sudah tahu backlog adalah kesenjangan antara jumlah rumah yang tersedia dengan apa namanya dengan kebutuhan gitu ya. Jadi kebutuhannya meskipun kemarin ada dua jenis backlog ya. Jadi kalau backlog dari Kementerian PU itu menghitungnya itu berdasarkan kelayakan rumahnya ya. Jadi di sini RTLH gitu ya. Jadi kalau rumah itu tidak layak huni maka disebut sebagai tidak belum punya rumah begitu ya. Tapi kalau dari BPS yang jelas adalah adanya eh, rumah atau tidak ada. Nah, dengan mengurangi backlog ya menutup backlog ini mudah-mudahan bisa atau mengurangi lah setidaknya, maka ini artinya kita sudah akan memenuhi kebutuhan tempat tinggal gitu ya. Yang kedua juga akan mengurangi permukiman kumuh ya. Jadi karena apa? Karena rumah tidak layak huni itu ya sebagian besar ada di rumah permukiman kumuh. Nah, dengan rumah yang tersedia bagus sesuai dengan standar kriteria kelayakan, maka dia akan meningkatkan kesejahteraan sosial. Karena apa? Karena rumah itu menjadi produktif, secara ekonomi pun akan produktif gitu, dan akan meningkatkan akses terhadap fasilitas umum. Karena fasilitas umum itu dibangunkan tidak untuk apa ya, tidak hanya untuk golongan tertentu gitu ya. Jadi pada waktu rumah itu layak, jalannya jelas gitu ya, akses kemana-mana memungkinkan transportasinya gitu, maka akses masyarakat terhadap fasilitas umum ini akan menjadi lebih mudah. Dan juga mengatasi ketimpangan sosial ya, karena ada kondisi sosial ekonomi itu juga ditunjukkan oleh kondisi rumahnya. Jadi manakala ada golongan-golongan tertentu yang memiliki rumah sangat bagus, sementara yang golongan lainnya rumahnya tidak layak, nah ini akan terjadi ketimpangan sosial. Nah, ketimpangan sosial ini akan membawa pada masalah yang lebih kompleks gitu ya, baik itu kriminalitas gitu ya, kemudian terkait dengan kenakalan remaja dan sebagainya gitu ya. Dan tadi ya kaitannya dengan keamanan dan ketahanan sosial ya. Tadi ya adanya ketimpangan ini akan berpeluang menyebabkan lingkungan tidak aman, sehingga kondisi perumahan yang baik itu akan meningkatkan keamanan dan ketahanan sosial ya. Itu jadi kebijakan pembangunan perumahan itu tadi yang pertama adalah untuk mengurangi backlog ini. Nah, yang ini berimplikasi pada beberapa permasalahan yang dituliskan di sini tujuh, tapi bisa jadi permasalahan sebagai implikasi dari tidak terpenuhinya backlog ini masih banyak lagi gitu ya. Dan yang kedua ini adalah mendukung rencana tata kota yang baik. Ya, jadi karena apa? Karena perumahan ini proporsinya mendominasi untuk kawasan budidaya itu bagian besar perumahan. Sehingga kalau perumahan ini tidak ditata, maka wujud kotanya pun, tata ruang kotanya pun menjadi tidak baik. Dan itu akan berpotensi menjadikan ruang kota yang tidak
aman, tidak nyaman, ya, dan tidak berkelanjutan, gitu ya. Jadi tidak aman, tidak nyaman, tidak produktif, dan juga tidak berkelanjutan. Padahal itu adalah tujuan perencanaan kota yang ditetapkan oleh Indonesia. Nah, karena tadi yang pertama kita itu untuk kebijakan pembangunan itu terkait dengan untuk mengurangi backlog. Nah, ini kita bisa lihat data di sini ya. Ini tahun 2003 ya, berdasarkan survei nasional ya, survei ekonomi nasional Maret 2003. Tahun 2020, 22 dan 23 gitu ya. 22, 21, 22 dan 23 ada beberapa kondisi di mana backlog atau kekurangan, ya, kekurangan rumah itu 12 juta di tahun 2020 dan ini sudah turun menjadi 900 maaf 9,90 juta di tahun 2023. Nah, angka 9,9 juta orang tidak punya, bukan orang ya, keluarga tidak punya rumah ini kan cukup besar jadinya ya. Kemudian kelayakannya, kalau tadi 12 orang, 12,75 juta orang itu tidak punya rumah, ternyata untuk kelayakannya itu lebih besar lagi ya. Jadi ada orang yang sudah punya rumah tetapi kenyataannya tidak layak ya. Jadi orang tidak punya rumah dan punya rumah tetapi tidak layak huni itu jumlahnya 12 16,62 juta. Dan di akhir tahun 2023 itu jumlah keluarga yang tidak punya rumah dan andai pun punya rumah tetapi tidak layak huni ini jumlahnya masih 14,84 juta. Nah, ini tentunya menjadi satu permasalahan yang harus pemerintahan itu hadir gitu ya. Pemerintahan hadir untuk menyelesaikan hal ini. Di sisi lain gitu ya, di sisi lain kita sebagai pengembang ya, misalkan di real estate itu nanti eh, kita berlaku sebagai pengembang, maka ini adalah satu potensi pasar yang bisa dibidik sebagai real estate syariah yang kita kembangkan. Ya, ini yang dimaksud contoh-contoh rumah tidak layak huni biasanya selalu berada di permukiman kumuh gitu ya. Jadi ya sanitasi seperti ini, jalannya tidak jelas gitu kan ini menjadikan rumah tidak sehat. Beberapa landasan hukum di dalam pemerintah itu menetapkan kebijakan itu cukup banyak ya. Jadi yang pertama ada dalam Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar ya. Kita tahu bahwa UUD 45 ini merupakan undang-undang dasar. Satu-satunya undang-undang yang menjadi dasar ya. Jadi penyelenggaraan negara itu harus sesuai atau tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi pada pasal 28H ini dikatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan. Ya, jadi ini manusia Indonesia itu harus setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, berhak memiliki tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Yang dimaksud dengan berhak itu artinya eh, pemerintah atau orang lain tidak boleh menghalangi usaha masyarakat untuk mendapatkan tempat tinggal. Pemerintah sebagai penyelenggara negara, kalau ada hak masyarakat yang berbasis lahan, di mana lahan itu dikuasai atau merupakan teritori sebuah negara, maka pemerintah mestinya menyediakan lahan yang bisa ditinggali. Yang namanya menyediakan itu tidak selalu gratis, tetapi di dalam rencana tata ruang kotanya nanti tetap ada lahan-lahan yang harus disediakan untuk tempat tinggal. Jadi tidak boleh kemudian ini semuanya untuk eh, apa industri semua nggak boleh. Ini semuanya untuk pengadaan pangan, untuk sawah semua, begitu tidak boleh. Ya, tetap harus ada. Nah, juga Undang-Undang Dasar 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang pengesahan konvensi maaf
Covenant on Economic, Social, and Culture Right, di mana setiap orang berhak untuk memperoleh tempat tinggal yang layak. Nah, kemudian secara lebih terfokus gitu ya, ini ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman atau biasa kita sebut sebagai PKP gitu ya. Jadi kalau kita menyebutnya PKP itu adalah artinya perumahan dan kawasan permukiman. Di dalam pasal 5 ayat 1 itu negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, artinya di sini bertanggung jawab, negara itu bertanggung jawab dan pemerintah itu menyelenggarakan ya, menyelenggarakan itu artinya mengadakan, mengawasi, mengatur dan sebagainya gitu ya. Kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang rusun gitu ya, rumah susun, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2016 tentang tapera. Nah, kemarin sempat rame-rame nih ya tapera ya, Tabungan Perumahan Rakyat, PP, ya, ini ada PP ya, PP tahun 2014 nomor 88 tentang pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Kemudian ada PP nomor 14 tahun 16 gitu ya. Ini artinya kalau semacam ini maka ini kan pembinaan penyelenggaraan. Kok ini tentang penyelenggaraannya. Bisa jadi ini ada beberapa hal yang saling bukan tumpang tindih tapi saling terkait gitu ya. Dan kemudian Perpres nomor 101 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Perpres nomor 19 tahun 2005 tentang pembiayaan perumahan sekunder. Nah, jadi pembiayaan sekunder perumahan gitu ya. Nah, ini ada lembaran negara dan sebagainya. Ini memang di dalam penulisan peraturan perundangan itu memang lengkapnya. Kemudian ini ada di dalam lembaran negara Republik Indonesia nomor sekian dan seterusnya. Ini adalah beberapa landasan hukum di mana pada landasan hukum ini menunjukkan bahwa pemerintah ini memang wajib hadir di dalam penyelenggaraan pengadaan perumahan untuk masyarakat. Ya, jadi tidak boleh kemudian pemerintah ya silakan saja kalau nggak punya rumah nggak punya uang ya udah gimana caranya silahkan nggak boleh seperti itu. Nah, dan ini dilakukan oleh pemerintah. Nah, pemerintah untuk memberikan apa membuat apa namanya kebijakan, beberapa kebijakan tadi. Nah, isu yang utama itu ternyata adanya masalah isu pembiayaan perumahan. Jadi yang dimaksud dengan pembiayaan ini kaitannya dengan harga jual rumah yang kemudian dikaitkan dengan daya beli eh, masyarakat gitu ya. Jadi yang pertama tentang affordability ya. Jadi di sini tingkat keterjangkauan MPR ya. MPR itu singkatan dari masyarakat berpenghasilan rendah. Ya, tingkat keterjangkauan MPR untuk memenuhi kebutuhan rumah masih rendah gitu ya. Jadi karena dia itu masyarakat berpenghasilan rendah, maka untuk memenuhi kebutuhan rumah juga rendah. Baik membeli dari pengembang maupun membangun secara swadaya atau meningkatkan kualitas rumah yang tidak layak huni ya. Baik itu membeli kepada developer gitu ya, ataukah dia membangun secara swadaya mandiri maupun memperbaiki rumahnya ini keterjangkauannya sangat rendah atau affordability-nya sangat rendah. Kemudian yang kedua masalah availability ya, jadi ketersediaan dana maupun pola skema untuk bantuan pembiayaan perumahan bagi MPR masih terbatas ya. Jadi beberapa skema ya, jadi ketersediaan dana sendiri, jadi dana ini untuk perumahan gitu, untuk membangun rumah itu terbatas. Kemudian skema-skema bantuan juga terbatas. Ya. Jadi dana yang ada mungkin lebih diprioritaskan untuk yang lain. Nah, kalau saat ini mungkin ini malah untuk IKN, misalkan seperti itu ya. Nah, kemudian sustainability. Jadi sumber dana atau pembiayaan rumah masih bersifat jangka pendek. Ya, jadi tidak terserah terus-menerus gitu ya. Tidak dapat berkelanjutan untuk KPR ya, yang bersifat jangka panjang dalam penyelesaiannya ya. Jadi di sini ada dua istilah ya, yang ini KPR, kredit diingat ya. KPR itu kredit pemilikan rumah. Kalau MPR tadi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dan yang ketiga adalah accessibility ya, akses MPR ke sumber pembiayaan perumahan ini juga masih rendah. Karena untuk syarat mendapatkan KPR kan ada misalkan ada persyaratan-persyaratan tertentu, misalkan sekarang itu juga dikaitkan dengan apa BPJS, kemudian mungkin dikaitkan dengan harus ada agunan gitu. Lagi gimana ada agunan dong tanah aja nggak ada kok. Karena dia nggak punya agunan untuk kredit di bank gitu, ya makanya dia akan nggak mendapatkan untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas yang di eh, apa disediakan masyarakat nanti akan kita bahas itu juga tidak bisa ya. Jadi masyarakat MBR itu selalu aksesnya itu rendah gitu ya. Nah, ini menjadi satu permasalahan ya. Jadi baik itu keterjangkauannya gitu, ketersediaan dana, keberlanjutan maupun akses MPR terhadap bank itu masih rendah. Nah, ini isu-isu ini yang kemudian mendasari kebijakan pembiayaan ya. Dalam hal ini untuk backlog permasalahan backlog itu penyelesaian adalah dengan pembiayaan perumahan, bantuan pembiayaan perumahan. Ada apa saja gitu ya sifat bantuannya. Ada yang namanya KPR FLPP ya. Kalau ada KPR itu kredit pemilikan rumah ya. Ada FLPP, ada SSB, gitu, ada SBUM, ada BP2BT, ada Tapera dan juga ada PSM. Nah, ini adalah jenis-jenis pembiayaan yang mendapatkan apa ya menjadi bantuan dari pemerintah untuk MPR ya. Jadi tadi kan permasalahannya itu MPR, masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi pemerintah kemudian juga membuat kebijakannya itu yang fokusnya kepada MPR gitu ya, supaya mereka bisa mendapatkan rumah yang baik. Nah, yang pertama tadi sudah disebutkan yang pertama adalah KPR FLPP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ya. Jadi KPR FLPP adalah kredit pemilikan rumah ya, ini ya diingat ya ini sering lupa ini ya KPR itu kredit pemilikan rumah bersubsidi ya yang dikelola oleh Kementerian PUPR gitu ya. Dan FLPP ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah sendiri. Ini ada program ini menawarkan beberapa kemudahan ya. Uang muka ringan gitu ya, uang muka ringan mulai dari 1% sudah boleh gitu ya. Kalau dulu apa kalau di Jakarta waktu Anies itu kan mulai dari uang muka atau DP down payment itu malah 0% gitu ya. Ini 1%. Suku bunga flat ya, tetap 5%. Bebas PPN dan premi angsuran, angsuran per bulan lebih terjangkau. Ya, jangka waktu pembiayaan panjang bisa sampai 20 tahun ya. KPR FLPP disalurkan melalui bank-bank pelaksana seperti Bank Mandiri dan Bank Kaltimtara ya, dari Bank Kaltimtara. Ini adalah kredit KPR FLPP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Kemudian ada juga KPR SSB ya. SSB itu apa kredit pemilikan rumah subsidi selisih bunga. Nah, jadi ini SSB itu subsidi selisih bunga. KPR ini merupakan program pemerintah yang memberikan subsidi bunga kredit perumahan kepada bank pelaksana ya. Jadi KPR ASB ditujukan untuk nasabah biasa, bank umum juga. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah atau MPR mendapatkan rumah dengan angsuran yang lebih ringan. Mengapa lebih ringan? Karena dibantu bunganya. Gitu ya. Nah, hari ini kita masih berbicara bunga berbunga gitu ya, karena kita belum berbicara tentang real estate syariah. Ya, karena loh katanya syariah ini kok ngomongnya bunga-bunga. Nah, ini kita masih berbicara tentang perumahan secara umum gitu ya. Ini ada selisih bunga. Jadi kalau yang namanya selisih bunga itu misalkan harusnya bunga itu tadi 5% misalkan gitu ya, 5% gitu, maka bunganya itu diturunkan menjadi 4% gitu ya, 4%. Tapi ini adalah hanya untuk bunganya saja, untuk angsuran bunganya saja gitu ya, yang diturunkan itu hanya bunganya saja. Angsuran untuk bunganya saja, angsuran untuk pokoknya masih tetap gitu ya.
ada SBUM, ya, ada SBUM, ada subsidi bantuan uang muka, ya. Nah, jadi SBUM ini eh, jadi SBUM diberikan dalam bentuk bantuan uang muka untuk pembangunan sebagai atau seluruh uang muka pembelian rumah. SBUM dikelola oleh Kementerian PUPR. SBUM dapat berkaitan dengan fasilitas FLPP, ya, dan juga jadi gini, dia kalau mendapatkan FLPP maka akan mendapatkan juga SBUM. Jadi akan ada subsidi bantuan uang muka, ya. Jadi misalkan uang muka itu awalnya 30%, begitu kemudian karena ada bantuan dari pemerintah ini diturunkan menjadi 10%, misalkan gitu. Selanjutnya adalah P2BT, bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan, gitu ya. Jadi ini program ini merupakan bantuan pemerintah untuk MPR yang ingin membeli rumah, tapi eh, eh, BP 2BT ini telah berakhir dan tidak dilanjutkan pada tahun 2000, dan otomatis juga sampai hari ini sudah tidak ada lagi, ya. Jadi bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan. Di sini artinya orang menabung, gitu ya, nanti dia akan mendapatkan bantuan pembiayaan. Nah, sekarang bentuknya menjadi tapera, ya. Tapera itu tabungan perumahan rakyat. Nah, ini yang kemarin tahun 2024 sempat ramai, ya. Program ini mewajibkan pekerja, ya, jadi mewajibkan pekerja negeri maupun swasta untuk membayar iuran rumah secara berkala. Ya, jadi karena namanya juga apa, tabungan berarti uang sendiri. Jadi karena tabungan, karena uang sendiri, ya, maka mereka akan apa, ya, semacam menabung, gitu ya, membayar iuran secara berkala, ya. Iuran tapera langsung dipotong dari gaji, gitu ya, sebesar 3%, ya. 25% ditanggung oleh pekerja dan 0,5% ditanggung oleh pemberi kerja atau perusahaan. Untuk pekerja mandiri, iuran tapera sepenuhnya ditanggung oleh pekerjanya. Jadi misalkan Anda bekerja di konsultan, gitu ya, maka yang 3% kan total taperanya itu, yang 2,5% itu harus ditanggung oleh kantor, begitu untuk konsultan. Kemudian untuk yang 0,5% itu ditanggung oleh pekerja sendiri. Tetapi kalau kemudian misalkan arsitek itu bekerja mandiri, ya maka sepenuhnya ditanggung oleh pekerja. Misalkan untuk teman-teman yang freelance, gitu ya. Nah, ini kalau mau mendapatkan tapera maka harus menabung, begitu ya, sebesar cicilan yang diambil, gitu ya, untuk membeli rumah, gitu ya. Jadi peserta tapera ini nanti dapat mengambil tabung, memanfaatkan tabungannya untuk pembiayaan perumahan atau mengembalikannya setelah kepesertaan berakhir. Artinya begini, jadi tapera ini hanya boleh diambil kalau orang itu membangun rumah, gitu. Jadi kalau nggak bangun rumah, ya nggak, kecuali kepesertaan berakhir. Artinya gini, misalkan Anda ikut tapera tapi nggak pernah bangun rumah nih, maka nanti di akhir kepesertaan, ya, ini kan asuransi, gitu ya. Jadi tabungan berjangka panjang, gitu ya. Misalkan kita berakhir masa pensiun, gitu, kok tidak bangun rumah, maka uangnya bisa diambil. Seperti itu. Nah, ini kemarin yang menjadi polemik itu kan tapera itu eh, sangat ramai, gitu ya, ditolak, gitu ya, karena eh, kebijakan pemotongan gaji ini memberatkan terutama bagi pekerja dengan upah rendah tadi, ya, dan juga pengusaha kecil, ya. Jadi ini MBR-nya, ini pengusahanya itu juga sama-sama berat, gitu ya, karena harus mengalokasikan 2,5% untuk tapera per orang, ya, jadi per pekerja, seperti itu. Kemudian juga untuk kalangan masyarakat berpenghasilan menengah ini tapera juga dianggap tidak adil karena hanya terlalu fokus kepada MPR. Nah, sementara untuk yang orang yang
apa namanya yang berada di ekonomi yang menengah bagaimana gitu ya. Kemudian juga merugikan pendapatan masyarakat. Masyarakat menilai bahwa kebijakan DPR akan berdampak signifikan terhadap pendapatan mereka. Nah, hal ini yang kemudian rame-rame kemarin orang pada menolak TAPERA. Nah, yang selanjutnya, sebentar, ya ini yang terakhir ya. Yang terakhir, yang sebelum tahun 2025 ya, PSM, yaitu pembiayaan swadaya mikro perumahan, yaitu salah satu skema pembiayaan. Jadi yang masuk dengan skema pembiayaan itu artinya kredit ya. Adalah kredit perumahan dari lembaga jasa keuangan yang mengintegrasikan simpan, pinjam, dan asuransi penjaminan dalam skala mikro dan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk kepentingan pembangunan atau peningkatan rumah secara bertahap. Nah, khusus untuk PSM ini, PSMP ya, pembiayaan swadaya mikro perumahan, ini lebih kepada apa namanya, masyarakat perdesaan. Jadi ini ya khusus PSMP ini lebih kepada masyarakat yang berada di pedesaan. Nah, kemudian untuk yang terbaru apa? Kebijakan pembiayaan terbaru ini yang tahun 2025 yang kemarin baru saja di launching. Ini pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mempermudah rakyat memperoleh rumah, yaitu satu pertama BPHTB, eh, BPHTB dari harga beli rumah subsidi. Nah, jadi kalau BPHTB itu besarnya 5%. BPHTB itu biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ini jenis pajak ya. Jadi kalau orang itu membeli rumah, maka dia akan membayar BPHTB sebesar 5% dan ini untuk rumah subsidi itu BPHTB-nya ditanggung oleh pemerintah daerah atau Pemda gitu ya. Kedua, retribusi PBG. Ya, jadi yang pertama BPHTB, yang kedua retribusi untuk PBG juga dibayar oleh Pemda. Dan yang ketiga PPN. Nah, PPN DTPB, pajak tanah, pajak tanah dan bangunan saya lupa ini DTPB ini ditanggung pemerintah 100% gitu ya. Dan ini dia tidak kena pajak dan ini kena pajak itu untuk harga rumah 0,2 ditanggung oleh Kementerian Keuangan gitu ya. Jadi ada beberapa nilai yang itu nanti kalau kita hitung-hitung cukup besar gitu ya bahwa pajak-pajak apa ini saya lupa singkatannya ya. Jadi Nana tidak kena pajak, yang ini adalah kena pajak gitu ya. Jadi ada angka-angka di mana misalkan sebuah daerah itu menetapkan misalkan kita ada jual beli tanah 100 juta, di bawah 100 juta itu maka tidak kena pajak. Nah, itu ada beberapa daerah itu mengeluarkan perda seperti itu, tetapi angkanya apakah 20 berapa 100 juta, 200 juta itu yang kadang-kadang berbeda-beda antara satu kabupaten kota dan yang lain gitu ya. Nah, ini beberapa kebijakan terbaru untuk pembiayaan rumah itu tentunya menjadi angin segar bagi developer gitu ya, bagi pengembang real estate. Karena apa? Karena kemudian kalau beberapa hal itu disubsidi oleh pemerintah, maka harga jual itu menjadi lebih turun dan efeknya akan daya beli masyarakatnya meningkat. Gitu ya. Oke, nah itu adalah beberapa hal terkait dengan kebijakan perumahan untuk menutup atau mengurangi backlog. Nah, di sana kebijakannya lebih kepada kemudahan-kemudahan pembiayaan. Yang kedua yaitu kebijakan yang terkait dengan agar tata ruang kota ini eh, bisa saling apa ya memiliki tata ruang kota yang baik gitu ya. Jadi untuk mendukung perencanaan tata ruang kota yang baik, yang saling
saling memberikan dampak positif gitu ya. Nah, ini bagaimana pembangunan perumahan ini mampu mendukung tata ruang kota yang baik gitu ya. Jadi pada waktu pengembang itu merencanakan perumahan semacam ini, maka mestinya ini sesuai dengan kebijakan tata ruang kota ya. Kalau ini nanti ini adalah peta RDTR Kartasura. Nah, itu apa RDTR, apa itu RTRW itu nanti saya jelaskan kemudian. Nah, yang pertama ini terkait dengan penyelenggaraan tata ruang sebagai amanah undang-undang. Nah, ini undang-undang ini kan juga ramai kemarin. Nah, tapi tetap jalan saja gitu ya. Undang-undang Cipta Kerja gitu ya. Jadi bukan undang-undang cipta lapangan kerja. Jadi kalau cipta lapangan kerja nanti kalau disingkat jadinya cilaka gitu ya. Jadi Undang-Undang 11 tahun 2020 yang menghapus banyak undang-undang dan kemudian menjadi satu hal yang baru, ini pada prinsipnya, jadi pada waktu karena di Undang-Undang Cipta Kerja ini semangatnya itu adalah untuk peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan usaha, maka di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini pada pasal 6 poin B itu eh, berbunyi menyederhanakan persyaratan dasar perizinan berusaha. Nah, kalau namanya menyederhanakan berarti memang dari dulu selalu ada perizinan, gitu ya, ada perizinan. Nah, bagaimana perizinan untuk berusaha ya? Nanti ada perizinan berusaha dan ada perizinan non berusaha. Nah, kita bahas yang perizinan berusaha. Penyederhanaan persyaratan perizinan berusaha meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR, persetujuan lingkungan, dan persetujuan bangunan ya. Jadi namanya tidak izin lagi, tapi persetujuan atau kesesuaian gitu ya. Ini harapannya masyarakat itu secara proaktif, jadi lebih tidak menunggu dinilai, tapi masyarakat untuk memperoleh perizinan itu sudah menilai terlebih dahulu apa yang akan dimintakan izin, melihat tata ruangnya dan sebagainya. Sehingga harapannya dengan masyarakat itu sudah proaktif mempelajari peraturan-peraturan yang berlaku, maka kalau ada perizinan ya udah sudah sesuai gitu ya. Sudah sesuai. Jadi ini sangat mendorong atau melibatkan kemandirian arsitek atau pengembang gitu ya di dalam mengupayakan atau mendapatkan perizinan untuk membangun perumahan. Ya. Jadi untuk yang pertama, jadi ada persetujuan lingkungan ini ada di Dinas Lingkungan Hidup gitu ya. Kalau kemudian persetujuan bangunan, maka ini ada di PU Cipta Karya gitu ya. Nah, kalau untuk kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR, maka di sini ada di PU dan tata ruang ya. Jadi kalau di tingkat pusat ATR BPN gitu ya. Jadi di sana ada apa ya kalau kementeriannya itu Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Ya, kemarin kan ramai itu ya ATR BPN yang kecolongan laut dipagari dan sudah memiliki SHM gitu ya, sertifikat hak milik. Nah, ini terjadi seperti itu harusnya nggak boleh ya. Jadi orang pada waktu mau menggunakan lahan gitu ya, mau peruntukannya untuk apa harus mendapatkan perizinan KKPR terlebih dahulu ya. KKPR diberikan sesuai dengan rencana lokasi kegiatan dan atau usaha dengan RDTR. Ya, jadi ini yang penting ya. Jadi kalau kita mau mendapatkan KKPR, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, maka kita harus membuat rencana itu sesuai dengan RDTR, rencana detail tata ruang. Bagaimana kalau tidak sesuai? Ya, kalau tidak sesuai ya pertama mungkin tidak diizinkan. Yang kedua kalau sudah terlanjur diizinkan nanti ada kemungkinan juga dibongkar gitu ya. Jadi kayak kemarin misalkan pagar laut itu sudah terlanjur diizinkan, tapi ternyata
keliru gitu ya, KKPR-nya tidak merekomendasi, tetapi kok di situ sudah ada ininya, maka ini boleh dibatalkan gitu ya. Sehingga kalau Anda kemudian sebagai misalkan ya, Anda nanti berprofesi sebagai developer atau pengembang, dan kemudian karena kita salah memahami tata ruang dan kemudian perumahan itu dibongkar, itu kan juga yang pertama rugi dari sisi pembiayaan, modalnya habis gitu kan ya. Yang kedua juga lucu gitu, ini arsitek kok nggak paham tata ruang gitu loh ya. Nah, makanya kita harus penting mempelajari apa itu produk tata ruang. Jadi di produk tata ruang, jadi produk tata ruang itu yang menjadi rujukan utama KKPR, perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Maka untuk mendapat konfirmasi ya, jadi kalau konfirmasi itu nggak ribet gitu kan, ada sesuai. Ini kalau daerah itu sudah memiliki RDTR. RDTR singkatan dari Rencana Detail Tata Ruang. Ya. Jadi kalau pemerintah daerah misalkan Kabupaten Sukoharjo itu sudah memiliki RDTR Bendosari misalkan. Maka orang kalau mau berinvestasi di Bendosari ya udah lihat aja RDTR-nya. Oh di sini boleh, oh di sini tidak boleh. Oh ini boleh bersyarat. Oh ini boleh terbatas misalkan. Nah itu kita harus baca eh, pedomannya. Kemudian kalau pemerintah daerah yang belum, nah ini belum menyusun dan menyediakan RDTR, maka KKPR diberikan melalui bentuk persetujuan. Ya, jadi kalau persetujuan ini dirapatkan ya. Jadi kalau konfirmasi itu kalau sudah sesuai dengan RDTR ya udah nih sudah ada sudah apa RDTR-nya seperti ini, saya membangun di sini ya udah langsung izin, hanya konfirmasi saja. Tapi kalau belum, maka harus melalui persetujuan. Nah, dengan asas berjenjang dan komplementer. Artinya berjenjang dan komplementer itu maka usulan atau dari pengembang itu dicek berdasarkan RT RW nasional. Ya. Nah, kalau bisa itu ya paling rendah dulu RT RW kabupaten misalkan gitu. RT RW kabupaten kok belum punya RT RW kabupaten maka harus dilihat RT RW provinsi. Kok belum punya RT RW provinsi maka harus dilihat dari RT RW nasional. Nah, ini dirapatkan oleh yang merapatkan itu adalah FPR. FPR itu Forum Penataan Ruang. Di dalam FPR itu berisi orang-orang yang memang menjadi apa ya, penentu kebijakan. Ya, jadi FPR itu diketuai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kota. Anggotanya ada ketua apa kepala dinas PU, kepala bidang tata ruang, kemudian dari Badan Pertanahan Nasional, kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup, kemudian dari asosiasi gitu ya. Asosiasi Penataan Ruang atau IAP, Ikatan Ahli Perencana gitu. Kemudian dari para profesi gitu ya. Saya kebetulan di Sukoharjo ini menjadi anggota FPR yang mewakili profesional yang tergabung di dalam IAP ya. Jadi pada waktu ada perizinan-perizinan saya yang tidak jelas atau kan misalkan di Kabupaten Sukoharjo itu ada 12 kecamatan ya, sementara yang sudah punya RDTR itu baru 5 ya. Jadi Grogol, Sukoharjo, Kartasura, Muter, Bendosari. Nah, berarti ada 7 lokasi yang belum punya RDTR. Maka kalau ada perizinan akan dibahas di forum FPR. Jadi saya sering sidang bersama mereka untuk menentukan apakah eh, perizinan itu di apa diterbitkan atau ditolak seperti itu ya. Nah, ini ada RTR KSN. Nah, kemarin kayak banyak disebut KSN. KSN itu apa gitu ya. Kemarin kan di pagar laut itu muncul itu istilah KSN ya, kawasan strategis nasional. Nah, kalau sudah ada KSN-nya maka dilihat. Nah, kemarin juga gitu loh, KSN-nya itu gimana kok tiba-tiba PIK gitu ya. Pantai Indah Kapuk 2 itu ditetapkan sebagai KSN. Nah, ini adalah peran dari FPR, ya, Forum Penataan Ruang. Ini kok bisa-bisanya menjadi seperti ini, prosedurnya kemarin gimana gitu. Cek. Ini ada RZ. RZ itu rencana zonasi.
kawasan strategis nasional tertentu. Nah, ini ada RZ-RZ ini artinya adalah rencana zonasi. Ya, jadi setiap rencana tata ruang yang rinci, mulai dari RDTR itu selalu punya rencana zonasi. Ya, dan ini nanti kita akan bagaimana sih cara membaca rencana zonasi juga kita akan bahas di sini. Nah, ini perizinan-perizinan itu memang mendapatkan apa ya? Memiliki satu pola yang berubah total gitu ya. Itu dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja gitu dan PP nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan tata ruang ya. Di mana pada waktu dulu itu proses perizinannya rumit gitu ya dan kurang transparan. Nah, sekarang itu lebih mudah gitu ya. Jadi berbasis produk RTR yang dipublisikan oleh pemerintah melalui berbagai platform gitu ya. Jadi kalau di Sukoharjo itu yang saya tahu itu di sana ada ESIPLAH. ESIPLAH. ESIPLAH itu apa ya? Sis, E-nya itu elektronik ya. SIP itu sistem informasi pemanfaatan lahan, ESIPLAH gitu. Jadi Anda kalau masuk Sukoharjo ESIPLAH tanya ruang kota mana, wilayah mana, titiknya di mana, Gmap-nya gitu Anda masukkan, kita nggak boleh nih bangun di sini, itu sudah muncul gitu ya. Jadi ini bisa secara online dan kemudian dengan sistem OSS gitu ya. OSS itu one single submission gitu ya. Jadi perizinannya menjadi lebih mudah. Nah, ini adalah sehingga kalau kita mau berusaha gitu ya, itu sudah lebih mudah. Nah, untuk apa? Untuk apakah tadi kegiatan kita itu diizinkan atau tidak diizinkan, itu tergantung dari kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR. Mungkin zaman dahulu namanya izin lokasi gitu ya. Nah, KKPR ini dilihat dari kata dia kalau sudah ada RDTR gitu ya, maka namanya konfirmasi KKPR. Kalau tidak ada RDTR maka persetujuan. Nah, persetujuan ini tadi yang didapatkan oleh KKPR. Pada waktu kita ada perizinan KKPR itu ada yang namanya perizinan berusaha dan ada perizinan non berusaha dan ada kebijakan yang bersifat strategis nasional. Ya. Nah, kalau kemudian itu masuk ke baik itu berusaha maupun non berusaha, itu kalau sudah ada RDTR itu maka langsung konfirmasi dan kalau belum ada persetujuan. Nah, tapi kalau kemudian ini kebijakan yang berstrategis nasional itu kalau dia sudah termuat di rencana tata ruang KSN, tata ruang strategis maka itu adalah langsung disetujui. Nah, persetujuan begitu, tapi kalau belum termuat itu maka akan menjadi direkomendasikan. Nah, ini adalah beberapa perizinan. Ada istilah perizinan berusaha dan ada non berusaha. Nah, apa saja toh itu gitu ya. Oh ya ini hari berapa hari ini besok kalau kita mau mulai apa menggunakan perizinan itu kita akan bahas lebih ini ya. Jadi sistem OSS ini prinsipnya orang menyebutnya RBE gitu ya, berbasis resiko ya, berbasis resiko. Apakah itu resikonya rendah atau resikonya menengah gitu ya? Apakah resikonya tinggi gitu ya? Menengah tinggi dan ada resiko tinggi gitu ya. Nah, ini perizinan ini nanti akan dilihat dari sininya gitu ya. Nanti itu kita akan bahas kalau sudah kita masuk ke tugas saja. Nah, kalau kemudian tadi ada perizinan untuk izin berusaha dan non berusaha, maka yang dimaksud kategori non berusaha ini adalah lahan yang tidak diperuntukkan untuk kegiatan ekonomi produktif secara langsung. Nah, jadi tidak dipergunakan untuk kegiatan ekonomi secara langsung ya. Biasanya lahan ini untuk kepentingan umum, lingkungan atau sosial. Nah, jadi contohnya permukiman ya. Jadi permukiman ini Anda namanya nanti perizinannya itu non berusaha.
ya. Di sini ada kawasan perumahan, asrama dan sebagainya ya, ada RTH gitu. Jadi kalau kita mau membuat RTH kategorinya non berusaha, fasilitas sosial, sekolah, universitas, rumah ibadah, kawasan lindung, infrastruktur umum dan sebagainya ini masuk kategori non berusaha. Sedangkan untuk lahan berusaha gitu ya, ini ada lahan pertanian dan perkebunan, ada perdagangan dan jasa, industri, pertambangan dan energi serta transportasi dan logistik. Jadi secara umum lahan non berusaha lebih berorientasi kepada kepentingan publik dan lingkungan, sementara lahan berusaha lebih berorientasi pada kegiatan ekonomi dan produktivitas. Nah, ini adalah kategori berusaha dan non berusaha. Kalau tadi itu kita untuk mendapatkan perizinannya untuk KKPR tadi itu basisnya adalah penggunaan lahan, maka harus perizinan kita itu harus sesuai dengan rencana tata ruang. Ya, di rencana tata ruang, nah ini peta pola ruang. Ya, jadi yang saya tuliskan adalah peta pola ruang. Jadi di dalam apa namanya? Di dalam maaf ya, di dalam rencana tata ruang itu ada banyak peta ya, tetapi yang harus Anda cek, jadi yang pertama untuk mencari lokasi harus dilihat dari pola ruang, ya, pola ruang ya. Jadi ada nanti peta pola ruang, ada struktur ruang dan macam-macam gitu ya. Nah, jadi pada waktu ini sebagai contoh, ini Perda Kabupaten Sukoharjo nomor 1 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Sukoharjo nomor 14 tahun 11 tentang RT RW ya. Jadi rencana tata ruang wilayah atau disingkat RT RW gitu ya. Nah, di dalam peta pola ruang ini maka di sini ada warna-warna, di sini ada coklat gitu, ada hijau gitu ya. Nah, orang kemudian secara umum menyebutkan sebagai hijau atau kuning gitu ya. Jadi kalau kuning itu lahan budidaya. Kalau hijau itu cenderung ke lahan kawasan lindung gitu. Nah, di kuning ini ya nanti kalau di zoom ada merah, ada ungu. Nah, ini kawasan khusus gitu ya Kak. Kayak di sini ini misalkan adalah kawasan khusus untuk apa namanya? Nah, ini adalah Kopassus gitu ya. Ini adalah Kopassus gitu ya, kawasan khususnya berupa Kopassus gitu ya. Kalau di sini apa ya? Kawasan khususnya nanti bisa nanti akan detail dibaca di sini saya nggak lihat gitu ya. Jadi kita baca jadi pada waktu kita mau mencari lokasi kita lihat RT RW-nya ya, dilihat RT RW-nya. Ini kalau belum ada RDTR-nya. Kalau sudah ada RDTR itu maka kita lihat di RDTR. Jadi RDTR ini kalau kita lihat ini adalah Kartasura nih. Sebentar saya ganti warnanya. Nah, ini adalah Kecamatan Kartasura itu di sini. Nah, ini Kecamatan Kartasura. Dalam RT RW itu apa kawasan-kawasan itu akan dipecah gitu ya, dibagi-bagi menjadi beberapa RDTR. Nah, ini basisnya adalah kecamatan. Nah, ini adalah RDTR. Kalau tadi dalam kecamatan itu petanya hanya warna kuning gitu dan hijau gitu. Nah, ternyata kuningnya ini di dalam peta RT RDTR sudah macam-macam lagi. Nah, kuningnya di sini ada merah gitu ya. Nanti kalau kita zoom lagi ini di yang kuning ini ada R1, R2, R3 tuh. Di sini ada kode-kodenya, ini ada kode-kodenya gitu ya. Ini ada kode semua semua blok. Nah, ini adalah garis-garis ini adalah garis-garis blok itu semua ada kode-kodenya. Jadi ada R1, R2, R3, R4 dan seterusnya. Nanti ini juga ada apa ini yang K1, kemudian satu ada K2 dan seterusnya. Nah, ini ini contoh RDTR Kabupaten Sukoharjo. Kalau tadi RT RW itu Perda, kalau kalau apa RDTR itu Perbup ya. RDTR itu singkatan dari Rencana Detail Tata Ruang. Nah, bagaimana kita kemudian membaca itu nanti di dalam RDTR itu ada yang namanya aturan zonasi. Jadi di pasal belakang itu ada aturan zonasi. Orang kemudian menyebutnya juga sebagai
tabel ITBX gitu ya. Jadi sebagai tabel atau matrik ITBX gitu ya. I T B X gitu ya. Kenapa disebut sebagai ITBX? Karena di sini di dalam matrik ini hurufnya itu ya ini misalkan ada I gitu ya. Kemudian ada T kita carikan ya. Jadi intinya ada T, ada B dan X. Nah ini T gitu ya. Di sini T ini ada B gitu ada X ya. Jadi hanya ada 4 huruf itu. ITBX itu artinya apa? I itu diizinkan, T itu terbatas, kemudian B itu bersyarat, X itu tidak boleh. Nah, ini contohnya gimana? Cara membacanya itu begini. Tadi kan saya sampaikan ya, misalkan ini R gitu ya. Di sini apa yang kuning gitu ya. Kuning itu ada ada R1, ada ternyata tidak ada R1, adanya R2, R3 dan R4. Mengapa tidak ada R1? Ya nggak apa-apa. Karena istilah R1, R2 dan seterusnya itu satu kabupaten. Sementara kalau di Kartasura mungkin tidak ada R1 gitu ya. Jadi R1 itu mungkin rumah tunggal gitu ya, semuanya udah berderet-deret. Nah, kita membaca di sininya itu R berapa, kemudian kita lihat di sini. Nah, misalkan di R2 itu subzona perumahan kepadatan tinggi. R3 subzona rumah kepadatan sedang dan subzona rumah kepadatan rendah. Itu adalah untuk R. Nah, untuk kalau kemudian kita itu membuat apa namanya perumahan di sini, kita kok dapatnya lahan kita itu ternyata R2 gitu ya. R2 gitu. Maka kita di sini mau membuat townhouse boleh nggak? Oh, di sini ini bersyarat. Syaratnya apa? Ya, kita lihat syaratnya gitu. Syaratnya mungkin AMDAL, misalkan seperti itu. Nanti kita baca lagi gitu ya. Yang lainnya itu mau asrama, rumah kos, panti jompo itu semuanya diizinkan gitu ya. Ya ini sudah diizinkan. Guest house, guest house ini bersyarat. Jadi kalau misalkan kita itu mau membuat guest house di kawasan perumahan, maka ada syaratnya. Nah, syaratnya apa saja gitu. Nanti kita lihat secara detail di pasal-pasal berikutnya tentang syaratnya apa. Nah, kita lihat coba. Kita mau membuat rumah di petanya itu hijau dan istilahnya PE, ya maksudnya PE. Di peta zonanya hijau. Nah, misalkan di sini. Nah, yang PE itu yang mana ya? Saya ya intinya di ini ya nanti misalkan kawasan yang hijau-hijau gitu ya. Nah, ini juga ada kode-kodenya. Anggap saja kodenya itu PE gitu ya. Zona penyangga gitu. Nah, ternyata di zona penyangga itu mau bikin rumah tunggal X nggak boleh, mau bikin rumah kebun nggak boleh, rumah deret nggak boleh, rumah townhouse nggak boleh, rumah susun nggak boleh, semuanya X. Nah ini yang kemudian kita katakan pada waktu Anda mau memilih lokasi untuk perumahan, jangan memilih zona yang warnanya hijau atau kawasan lindung. Ini di kawasan lindung itu semuanya X. Ya, jadi kalau sudah seperti itu, kalau Anda ini untuk real estate juga nggak boleh gitu kan. Nah, ini nggak boleh. Nah ini kalau di sini nggak boleh ya udah jangan di situ gitu ya. Nah kalau kita mau beli tanah murah tapi nggak boleh didirikan dibangun di situ ya jangan ya. Nah warna-warna ini warna-warna ini itu ngelihatnya kita di peta rencana ya atau di peta RT RW. Intinya di peta rencana tata ruang. Jadi jangan melihat existing ya. Kalau misalkan di sini ya. Di sini itu existingnya misalkan sebentar. Nah, misalkan di sini tuh existingnya adalah hijau gitu. Di sini sawah gitu. Di sini tuh sawah gitu. Existingnya sawah gitu. Tapi di dalam rencana itu permukiman. Nah, boleh nggak itu kita bidik? Ya boleh. Jadi kita kalau mau membuat proyek apapun termasuk di sini mau membuat real estate, peta yang dilihat bukan existing. Ya, bukan ini masih kosong kok. Jangan seperti itu. Jadi di situ yang dilihat adalah peruntukannya. Meskipun sekarang itu masih sawah atau tahan kosong, tetapi kalau peruntukannya permukiman ya berarti boleh untuk permukiman. Atau sekarang itu permukiman, tetapi di dalam peruntukannya itu adalah kawasan cagar budaya misalkan gitu ya. Misalkan di sini ini ada sedikit kawasan cagar budaya gitu ya.
Meskipun di situ ya rumah-rumah gitu ya, karena itu cagar budaya ya nanti nggak boleh dibangun gitu, harus dikonservasi, misalkan seperti itu ya. Jadi pada waktu kita nanti membuat perizinan mencari lokasi perumahan kita sudah sesuai aturan tata ruangnya ya, baik RDTR terutama, kalau ada RDTR, kalau tidak ada RDTR maka ke RT RW gitu ya, maka akan memudahkan proses perizinan ya, proses perizinan itu menjadi lebih mudah dan Anda aman karena lokasinya sudah dilindungi oleh undang-undang ya, jadi tidak bisa digusur mestinya gitu ya. Oke, nah. Kemudian secara lebih detail itu pada waktu kita nanti akan mendesain perumahan itu maka ada beberapa peraturan yang harus diperhatikan ya. Apa saja ya tadi ya, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang PKP gitu ya. Kemudian Permen PU dan Permen PUPR ya, Perumahan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR nomor 20 garis miring PRT garis miring eh, M garis miring 2000. Nah ini salah ini. Ini kalau nggak salah 2007, ini ya 2007 di sini tentang RTBL. Kemudian Permen PUPR tentang perencanaan kawasan perumahan. Nah ini udah ada. Permen PUPR nomor 21 garis miring PRT garis miring M garis miring tahun 2021. Kemudian PP nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Nah, kalau ada peraturan tahunnya lebih besar, lebih tua, maka yang kita gunakan adalah yang lebih tua, gitu ya. Kemudian ada Permen ATR BPN nomor 11 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pertanahan. Nah, ini macam-macam jadi ada tentang RTH gitu ya. Ini kalau nggak salah Permen ATR nomor 14. Ini saya banyak salah ketik ya. Ini nanti saya perbaiki dulu ya. Nomor 14 tahun 2002 tentang penyediaan dan pemanfaatan RTH. Dan juga ada SNI itu ya. SNI nomor 03 strip 1733 strip 2004 itu tentang standar perencanaan lingkungan perumahan gitu ya. Dan seterusnya ya. Jadi ini ada standar konstruksi bangunan tahan gempa, kemudian jaringan lingkungan untuk perumahan, jaringan jalan dan lingkungan untuk perumahan. Nah, dan semua perda dan RDTR di lokasi gitu ya. Perda RDTR dan juga maaf, Perda RT/RW dan juga Perbup RDTR di masing-masing daerah, dan juga ada PP nomor 14 tahun 2016 tentang BPHTB ya, besarnya biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, ini minimal 11 ini harus nanti kita menjadi rujukan pada waktu membuat tugas-tugas rencana tata ruang. Demikian materi tentang kebijakan pembangunan perumahan yang perlu kita pahami, kita syukur-syukur kita kuasai begitu, karena akan mendasari perizinan dan juga penyelenggaraan real estate yang akan dibangun nantinya ya. Jadi nanti mahasiswa harus paham itu. Nah, untuk itu nanti akan ada penugasan ya, tapi tugas akan saya sampaikan menyusul. Oke, demikian untuk materi eh, kuliah hari ini yaitu tentang kebijakan pembangunan perumahan. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami dan juga bermanfaat baik untuk sekarang maupun yang akan datang ya. Saat ini terkait dengan perkuliahan, kemudian yang akan datang terkait dengan eh, proyek ya, profesi yang mau Anda kembangkan sebagai seorang developer, dan yang akan datang lagi yaitu pertanggungjawaban kita di akhirat, bahwa di dalam mengembangkan real estate nantinya sedapat mungkin ya harus gitu ya kita itu berbasis
syariah. Demikian sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Saya cukupkan sekian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.